seberapa besar cinta seorang ibu demi menjaga bayinya tetap hidup. Induk gajah berlutut di dalam lubang. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyusui bayinya. Dia berlutut selama 3 hari 2 malam. Adegan itu mengejutkan. Para penyelamat terharu dan meneteskan air mata. Cinta yang mendalam dari seorang ibu menguncinya di dalam lubang. Ketika staf ingin melepaskannya, namun ternyata tubuh induk gajah sudah tidak bisa bergerak lagi. Ternyata untuk melindungi bayinya, induk gajah telah menggunakan semua kekuatannya. Hidupnya dalam bahaya. Saatnya untuk menyelamatkannya. Kami mendapatkan derek besar. Dengan hati-hati mereka menarik induk gajah keluar dari lubang. Tapi induk gajah tidak bernapas. Tidak peduli berapa kali staf memanggil, dia tetap tidak bergerak di tanah. Ketika dia melihat ibunya di tanah, bayi gajah itu merangkak dengan putus asa ke arah ibunya. Dia mengeluarkan raungan yang memilukan. Jangan tinggalkan aku, Mumi. Tetapi bahkan dengan semua kekuatannya, dia tidak bisa keluar dari lubang tempat dia terjebak. Akhirnya, bayi gajah itu kehilangan kekuatannya dan terjatuh. Rintihan yang menyakitkan terdengar di sekelilingnya. Dia terus memanggil mamanya. Setiap raungan melambangkan keprihatinan yang tak berkesudahan untuk ibunya. Di sisi lain, tim penyelamat berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan induk gajah. Jantung sang induk telah berhenti. Kami segera melakukan CPR pada gajah tersebut. Orang-orang naik ke punggung gajah dan memberikan tekanan berulang kali. Meskipun tim penyelamat telah melakukan upaya terbaik, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan dari induk gajah. Meski begitu, semua orang tidak ingin menyerah pada induk gajah yang hebat ini. Langit gerimis, membuat pemandangan yang sudah tragis tampak lebih menyedihkan. Beberapa menit kemudian, bayi gajah itu akhirnya keluar dari lubang dengan bantuan orang-orang. Dia berjalan perlahan menuju ibunya, mencoba membangunkan satu-satunya keluarga yang tersisa. Pada saat yang sama, salah satu staf terus melakukan CPR pada sang ibu. Namun tampaknya akhir yang menyedihkan sudah di depan mata. Orang-orang tidak ingin melihat bayi gajah kehilangan induknya, dan mereka tidak ingin menyerah pada induk yang hebat. Mungkin doa-doa orang banyak telah menyentuh langit. Pada saat berikutnya, induk gajah berdiri. Sekali lagi, sebuah kisah ajaib terungkap. Para penyelamat menangis bahagia melihat pemandangan itu. Semua upaya mereka akhirnya terjawab. Jauh di sana, bayi gajah itu menempel pada induknya. Sekali lagi, ia merasakan kebahagiaan dan ketergantungan yang sudah lama tak ia rasakan. Tak lama kemudian, sang induk membawa bayi gajah itu ke arah hutan. Tiba-tiba ia berhenti dan melihat ke arah kerumunan, seolah-olah ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang. Dikatakan bahwa semua cinta di dunia ini adalah untuk pertemuan. Hanya cinta seorang ibu yang bisa membuat kita berpisah. Ini mungkin merupakan cinta tanpa pamrih dan kebesaran cinta seorang ibu. Akhirnya, saya berharap semua ibu di dunia ini damai dan sehat. Orka ini telah menghentikan perahu dan tidak mau pergi. Orka ini juga mengeluarkan teriakan cepat dari mulutnya. Sepertinya ia berada dalam bahaya. Wanita muda di kapal segera menyadari orka itu mungkin sedang meminta bantuan. Jadi dia berlari ke sisi kapal untuk menenangkan paus tersebut. Dia meminta rekannya untuk menghubungi organisasi penyelamat hewan untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, tim penyelamat menerima telepon dan datang dengan perahu cepat. Melihat tim penyelamat datang, para paus orka sangat senang. Mereka berenang bersama perahu penyelamat. Setelah beberapa putaran bolak-balik, anak-anak paus itu mempercepat laju dan menuju ke depan. Tim penyelamat segera menyadari apa yang sedang dilakukan paus-paus itu. Mereka menyesuaikan arah mereka. Mereka mengikuti dari belakang. Tim penyelamat menganalisis bahwa pasti ada alasan untuk perilaku paus yang tidak biasa ini. Paus itu pasti dalam bahaya. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, tim penyelamat tidak berani mengendur. Tingkatkan tenaga kuda dan ikuti paus pembunuh dengan cermat. Setelah melewati lubang di laut, si kecil akhirnya berhenti. Lihatlah, ada seekor paus orca besar mengambang di kejauhan. Tim penyelamat bergerak untuk menemukan tali jaring yang melilit sirip ekornya. Paus orca itu terjebak. Dua paus orca muda di sampingnya juga mengeluarkan banyak suara. Tim penyelamat akhirnya menyadari mengapa mereka meminta bantuan. Ternyata anak-anak paus itu ingin manusia menolong induknya. Itulah mengapa paus-paus tersebut mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan kapal pesiar tersebut. Tim penyelamat juga tersentuh oleh semangat para bayi paus tersebut. Mereka memutuskan untuk segera menolong induk paus tersebut. Setelah upaya tim penyelamat, perahu sudah dekat dengan ekor paus pembunuh. Induk paus orca juga sangat pintar. Dia tahu bahwa orang-orang di depannya ada di sini untuk menolongnya. Jadi dia menyesuaikan posisinya. Tim penyelamat mengambil gunting dan memotong talinya. Induk paus berenang dengan gembira ke arah depan sungai. Anak paus melihat bahwa ibunya telah diselamatkan. Bayi paus orca berteriak gembira kepada tim penyelamat, seolah-olah berterima kasih kepada manusia karena telah menyelamatkan nyawanya. Hampir bersamaan, sekelompok paus pembunuh lainnya muncul ke permukaan. Mereka berbaris dalam barisan yang rapi. Mereka meloncat-loncat di dalam air.
Tampaknya mereka menunjukkan kepada para penyelamat bentuk kesopanan tertinggi untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas bantuan yang telah mereka terima. Ini adalah momen yang membuat para penyelamat merasa sangat bangga dengan pekerjaan mereka. Itu sepadan dengan semua usaha mereka. Mengejutkan, induk paus orca baru saja berenang kembali. Dengan ikan yang baru saja ditangkap di mulutnya, ia ingin memberikannya kepada para penyelamat. Bayi paus orca membuat para penyelamat tetap berada di pantai dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Mereka tidak ingin pergi. Ini adalah pemandangan yang luar biasa di alam liar. Seekor kuda liar menghentikan langkah seorang pria meskipun ada bahaya. Ketika orang-orang mengetahui alasannya, mereka tidak bisa menahan tangis. Ternyata baru saja sekelompok orang keluar menjelajah dengan menunggang kuda. Namun, seekor kuda liar berlari ke arah mereka dari kejauhan. Orang-orang yang menunggang kuda mengira kuda itu akan melakukan sesuatu yang gila. Mereka tidak menyangka kuda liar itu akan berjalan begitu saja ke tengah jalan dan menghalangi jalan mereka. Pada awalnya, mereka mengira kuda itu tertarik dengan bau kuda betina. Jadi mereka siap untuk berhenti dan melihat apa yang sedang dilakukan kuda liar itu. Tetapi kuda liar itu hanya berdiri diam. Dia terus memperhatikan mereka. Mereka pikir rusa kutub itu penasaran ingin melihat manusia. Jadi mereka bersiap untuk pergi. Tapi rusa kutub masih berdiri di sana. Mungkin merasakan bahwa manusia tidak mengerti apa yang mereka coba lakukan. Rusa kutub melakukan sesuatu yang lain. Dia menoleh dan berlari agak jauh. Dan kemudian dia berlari kembali dengan cepat. Dia berlari bolak-balik seperti ini beberapa kali. Melihat kuda liar itu, dia tampak terburu-buru. Manusia yang memimpin merasakan ada yang tidak beres. Ketika dia masih kecil, dia mendengar para tetua desa mengatakan bahwa ketika ada makhluk yang menghalangi jalan, pasti ada alasannya. Dia pikir kuda liar itu mungkin sedang dalam masalah dan meminta bantuan. Jadi dia akan mengikuti kuda liar itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat bahwa manusia itu mengikutinya, rusa kutub berlari ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat. Ketika ia melihat bahwa manusia tidak bisa mengikutinya, mereka bahkan berhenti untuk menunggu mereka. Jadi rusa kutub memimpin jalan. Orang-orang mengikuti dari belakang. Setelah 10 menit perjalanan, kuda liar itu membawa mereka ke sebuah hutan dan mengambil satu pandangan pada manusia, dan kemudian terjun ke dalam hutan lebat. Mereka mengikuti dengan berjalan kaki. Mereka dapat melihat bahwa daerah itu ditumbuhi semak belukar dan sulit untuk dilalui. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka. Mereka ingin melihat apa yang dilakukan kuda-kuda di sini. Tak lama kemudian, mereka melewati hutan lebat dan tiba di sebuah sungai. Mereka terkejut saat menemukan seekor kuda liar terjebak di kubangan lumpur. Kemudian mereka menyadari mengapa kuda liar itu menghentikan mereka. Mereka berusaha agar manusia menolong teman mereka. Semua orang tersentuh oleh kasih sayang kuda-kuda liar itu. Meskipun mereka tidak dapat mengungkapkan pikiran mereka dengan kata-kata seperti manusia. Tetapi mereka membuktikan dengan tindakan mereka bahwa hewan memiliki perasaan satu sama lain. Rusa kutub telah terjebak di lumpur untuk waktu yang entah berapa lama. Mereka tidak berani menunda sejenak. Mereka segera mulai menyelamatkannya. Pertama, mereka memasang tali pada kuda itu. Ia mencoba menariknya keluar dengan menyeretnya. Tapi ia meremehkan daya tarik lumpur. Beberapa kali usaha gagal. Kami khawatir menariknya akan melukai kuda itu. Jadi kami harus mengubah strategi penyelamatan. Kakak saya membawa besi untuk mengeluarkan lumpur dari sekeliling Mustang. Kemudian dia membawa tali yang lebih lebar dan mengikatnya di sekeliling tubuh bagian atas kuda. Hal ini dapat membubarkan gaya tarikan untuk menghindari kerusakan sekunder padanya. Lalu kami berhenti pada saat yang bersamaan, mencoba mengeluarkan kuda liar itu dari lumpur. Rusa kutub juga tampaknya tahu bahwa orang-orang Samaria yang baik hati sedang berusaha menyelamatkannya. Dia sangat kooperatif. Dia terus menggerakkan tubuhnya agar manusia tidak terlalu banyak menggunakan tenaga. Hal ini membuat penyelamatan berjalan lancar. Rusa kutub ditarik keluar dari lumpur sedikit demi sedikit. Namun, kaki-kakinya masih terbenam dalam lumpur. Kakak saya membawa tali yang lebih lebar untuk memegang pantat kuda. Kemudian, kami semua meneriakkan slogan dan menariknya dengan keras. Setelah 1 jam kerja keras, kami akhirnya berhasil membebaskan Mustang dari lumpur. Namun karena sudah terjebak begitu lama, kuda liar itu telah kehilangan kekuatannya. Dia hanya bisa berbaring telentang dan memulihkan diri. Orang-orang yang baik hati itu khawatir dia akan masuk angin. Mereka bahkan membawa selimut untuk menyelimutinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk para penyelamat yang baik hati dan kuda liar itu. Semoga semua orang baik hati di dunia ini mendapatkan kehidupan yang aman.